Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan materi yang berikutnya. Yuk kita belajar bersama-sama. Manajemen konflik. Definisi konflik menurut Marquis dan Houston. Konflik sebagai masalah internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan pendapat, nilai-nilai, atau keyakinan dari dua orang atau lebih. Menurut Littleford, konflik dapat dikategorikan sebagai suatu kejadian atau proses. Sebagai suatu kejadian, konflik terjadi akibat ketidaksetujuan antara dua orang atau organisasi yang merasa kepentingannya terancam. Sebagai proses, konflik dimanifestasikan sebagai suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok, di mana setiap orang atau kelompok berusaha menghalangi atau mencegah kepuasan dari pihak lawan. Menurut dalam La Monica, konflik sebagai suatu perselisihan atau perjuangan yang timbul akibat terjadinya ancaman keseimbangan antara perasaan, pikiran, hasrat, dan perilaku seseorang. Menurut Douglas dan Bevis, konflik sebagai suatu bentuk perjuangan di antara kekuatan interdependen. Perjuangan tersebut dapat terjadi di dalam individu, interpersonal konflik, atau di dalam kelompok, intragroup konflik. Ada beberapa sumber konflik. Sumber konflik di organisasi bisa ditemukan pada kekuasaan, komunikasi, tujuan seseorang dan organisasi, ketersediaan sarana, perilaku kompetisi dan kepribadian, dan peran yang membingungkan. Selanjutnya, kita lihat kategori konflik. Di dalam organisasi, konflik dipandang secara vertikal dan secara horizontal. Untuk secara vertikal, ini terjadi antara atasan dan bawahan. Sedangkan konflik dipandang secara horizontal terjadi antara staf dengan posisi dan kedudukan yang sama. Misalnya, konflik yang meliputi wewenang, keahlian, dan praktik. Jenis konflik. 1. Konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal ini adalah konflik yang terjadi pada individu sendiri. Keadaan ini merupakan masalah internal untuk mengklarifikasi nilai dan keinginan dari konflik yang terjadi. Sering dimanifestasikan sebagai akibat dari kompetisi peran. Misalnya, manajer mungkin merasa mempunyai konflik intrapersonal dengan loyalitas terhadap profesi keperawatan, loyalitas terhadap pekerjaan, dan loyalitas kepada pasien. Jenis konflik yang kedua yaitu konflik interpersonal. Konflik interpersonal ini terjadi antara dua orang atau lebih di mana nilai, tujuan, dan keyakinan berbeda. Konflik ini sering terjadi karena seseorang secara konstan berinteraksi dengan orang lain, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan. Manajer sering mengalami konflik dengan teman sesama manajer, atasan, dan bawahannya. Sedangkan jenis konflik yang ketiga yaitu konflik antar kelompok atau intergroup, konflik intrapersonal, di mana konflik terjadi antara dua atau lebih kelompok, departemen,
atau organisasi. Sumber konflik jenis ini adalah hambatan dalam mencapai kekuasaan dan otoritas atau kualitas jasa layanan, serta keterbatasan prasarana. Ada berbagai macam proses konflik. Yang pertama yaitu konflik laten. Tahapan konflik ini terjadi terus-menerus atau laten dalam suatu organisasi. Misalnya, kondisi tentang keterbatasan staf dan perubahan yang cepat. Kondisi tersebut memicu pada ketidakstabilan organisasi dan kualitas produksi. Meskipun konflik yang ada kadang tidak nampak secara nyata atau tidak pernah terjadi. Proses konflik yang kedua yaitu konflik yang dirasakan, felt conflict. Konflik yang terjadi karena adanya sesuatu yang dirasakan sebagai ancaman, ketakutan, tidak percaya, dan marah. Konflik ini disebut juga sebagai konflik affectiveness. Hal ini penting bagi seseorang untuk menerima konflik dan tidak merasakan konflik tersebut sebagai suatu masalah atau ancaman terhadap keberadaannya. Untuk proses konflik yang ketiga, yaitu konflik yang tampak atau sengaja dimunculkan. Konflik yang sengaja dimunculkan untuk dicari solusinya. Tindakan yang dilaksanakan mungkin menghindar kompetisi debat, atau mencari penyelesaian konflik. Setiap orang secara tidak sadar belajar menggunakan kompetisi, kekuatan, dan agresivitas dalam menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik dalam suatu organisasi memerlukan upaya dan strategi, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, resolusi konflik. Resolusi konflik adalah suatu penyelesaian masalah dengan cara memuaskan semua orang yang terlibat di dalamnya dengan prinsip win-win solution. Proses konflik yang kelima yaitu konflik aftermath. Konflik aftermath merupakan konflik yang terjadi akibat dari tidak terselesaikannya konflik yang pertama. Konflik ini akan menjadi masalah besar dan bisa menjadi penyebab dari konflik yang utama bila tidak segera diatasi atau dikurangi. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian konflik? Yang pertama yaitu pengkajian. Dalam pengkajian ini kita lakukan analisis situasi. Kita identifikasi jenis konflik untuk menentukan waktu yang diperlukan. Setelah dilakukan pengumpulan fakta dan memvalidasi semua perkiraan melalui pengkajian lebih mendalam. Kemudian siapa yang terlibat dan peran dari masing-masing. Kemudian, tentukan jika situasinya dapat diubah. Selanjutnya, analisis dan mematikan isu yang berkembang. Jelaskan masalah dan prioritas fenomena yang terjadi. Tentukan masalah utama yang memerlukan suatu penyelesaian yang dimulai dari masalah tersebut. Hindari penyelesaian semua masalah dalam satu waktu. Kemudian, yang selanjutnya adalah menyusun tujuan. Jelaskan tujuan spesifik yang akan dicapai. Langkah kedua penyelesaian konflik yaitu identifikasi. Dalam identifikasi, kita mengelola perasaan. Hindari respon emosional, marah, sebab setiap orang mempunyai respon yang berbeda terhadap kata-kata,
ekspresi, dan tindakan. Penyelesaian konflik yang ketiga yaitu intervensi. Kita masuk pada konflik yang diyakini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian, kita identifikasi hasil yang positif yang akan terjadi. Selanjutnya, kita seleksi metode dalam menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik ini memerlukan strategi yang berbeda-beda. Seleksi metode yang paling sesuai untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Selanjutnya, kita masuk pada strategi penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu kompromi atau negosiasi. Suatu strategi penyelesaian konflik di mana semua yang terlibat saling menyadari dan sepakat pada keinginan bersama. Penyelesaian strategi ini sering diartikan sebagai lose-lose situation. Kedua pihak yang terlibat saling menyerah dan menyepakati hal yang telah dibuat. Di dalam manajemen keperawatan, strategi ini sering digunakan oleh middle dan top manager keperawatan. Strategi yang kedua yaitu kompetisi. Strategi ini dapat diartikan sebagai win-lose situation. Penyelesaian ini menekankan hanya ada satu orang atau kelompok yang menang tanpa mempertimbangkan yang kalah. Akibat negatif dari strategi ini adalah kemarahan, putus asa, dan keinginan untuk perbaikan di masa mendatang. Strategi penyelesaian konflik yang ketiga adalah akomodasi. Istilah lain yang sering digunakan adalah cooperative situation. Konflik ini berlawanan dengan kompetisi. Pada strategi ini, seseorang berusaha mengakomodasi permasalahan dan memberi kesempatan pada orang lain untuk menang. Pada strategi ini, masalah utama yang terjadi sebenarnya tidak terselesaikan. Strategi ini biasanya digunakan dalam politik untuk merebut kekuasaan dengan berbagai konsekuensinya. Untuk strategi penyelesaian konflik yang keempat yaitu smoothing. Teknik ini merupakan penyelesaian konflik dengan cara mengurangi komponen emosional dalam konflik. Pada strategi ini, individu yang terlibat dalam konflik berupaya mencapai kebersamaan daripada perbedaan dengan penuh kesadaran dan introspeksi diri. Strategi ini bisa diterapkan pada konflik yang ringan, tetapi tidak dapat dipergunakan pada konflik yang besar, misalnya persaingan pelayanan atau hasil produksi. Strategi penyelesaian konflik yang kelima yaitu menghindar. Semua yang terlibat dalam konflik pada strategi ini menyadari tentang masalah yang dihadapi, tetapi memilih untuk menghindar atau tidak menyelesaikan masalah. Strategi ini biasanya dipilih bila ketidaksepakatan membahayakan kedua pihak. Biaya penyelesaian lebih besar daripada menghindar atau perlu orang ketiga dalam penyelesaiannya, atau jika masalah dapat terselesaikan dengan sendirinya. Penyelesaian konflik yang keenam
yaitu kolaborasi. Strategi ini merupakan strategi win-win solution. Dalam kolaborasi, kedua pihak yang terlibat menentukan tujuan bersama dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Itulah teman-teman tentang manajemen konflik. Ini merupakan nasihat diri apa yang pantas kita sombongkan. Tiada masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.